Oke, ini saya mulai aja ini ya. Oh, ini Kak Ika masih ada masalah ini. Halo Kak Ika. Udah bisa keluar suaranya. Jadi udah bisa semua, saya mulai ya ini. Udah. Oke, iya. Ntar ini saya bahas mulai dari poin tentang coin market cap dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu udah ada yang tahu lah ini ya, untuk website situs ini ya, dari coinmarketcap.com. Jadi ini buat ngelisting koin-koin yang dari nomor 1 sampai ribuan ya urutannya di sini. Nah, di sini sekarang sih udah ada 6.500 lebih, Bapak Ibu ya, untuk koinnya sendiri. Kalau dulu itu koinnya itu baru ada ratusan gitu ya.
sekarang dalam 2 tahun ke belakang ini kan kripto kan makin booming gitu ya. Jadi koinnya udah nambah lagi tuh sampai udah berapa ribu gitu sekarang harganya. Dan ini cara filternya itu sebenarnya di sini saya mau kasih tahu buat nanti koin-koin yang gimana prospek beberapa koin yang menurut saya prospek gitu ya buat naik. Ya, seenggaknya minimal 50 kali harusnya pasti ada gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita list dulu nih untuk top 100-nya kayak gimana gitu. Nah, saya ambilnya biasanya hanya di bagian top 100 ini ya, karena ini udah terpercaya gitu ya. Kalau untuk koin urutan sampai 200, 300 itu sebenarnya bisa, cuman kita nggak tahu gitu ya. Kan market cap-nya itu kapitalisasi pasar dari koin ini sendiri juga kecil gitu ya kalau udah sampai ratusan gitu. Kalau ini kan masih lumayan gede ya. Masih jutaan dolar lah, miliaran dolar gitu lah ya. Nah, kalau udah sampai ke ratusan paling udah tinggal jutaan dolar, ratusan ribu dolar dan itu gampang banget gitu dimainin sama big money gitu orang-orang yang punya uang banyak gitu bisa aja langsung naikin harganya berapa kali lipat terus tiba-tiba langsung didam gitu dan harganya sampai bener-bener nol juga bisa gitu jadi bahaya banget ya. Nah di sini saya udah apa kalian bisa ngecek lah untuk bapak ibu untuk situsnya ini di coinmarketcap.com ya buat ngelis dari 1 sampai 100-nya gitu ya. Jadi yang pertama kita filter itu yang pastinya udah top 100. Untuk top 100 koin lah, itu yang pertama. Nah, terus koin-koin yang menurut saya urutan 75 ke atas gitu ya. Jadi maksud saya dari 75 ke bawah ini tuh kurang gitu ya kalau 75 hingga ke bawah gitu ya. Kayak dulu misalkan kalau Bapak Ibu tahu ada Walton Chain dulu sempat ranking sekitar 80 gitu ya. Sekarang Walton udah masuk berapa nih ya? Udah sampai masuk ranking 165 gitu. Jadi bisa digusur juga Bapak Ibu ya. Jadi itu sebabnya kalau koin yang urutan 75 ke atas saya nggak gitu rekomendasiin sih ya kalau untuk 75 ke bawah ini. Karena kadang itu bisa digusur juga gitu ya. Apalagi banyak koin-koin baru ya sekarang kayak Balancer apalah ini HUSD gitu-gitu ya. Jadi di sini saya hanya milih di antara 100 ini paling kalau bisa top 50 ya Bapak Ibu. Jadi paling ya kalau misalkan mau ambil yang 50 sampai 100 paling ambil salah satu aja gitu, satu koin aja. Dan sisanya itu yang udah terpercaya aja dan udah koin-koin lama aja gitu. Paling itu dulu ya buat poin itu hanya untuk introduction aja untuk pengenalan aja. Kalau ada yang mau nanya ya silakan boleh ya. Iya, saya mau nanya. Mm-mm. Jadi untuk acuan koin untuk yang dibeli, kita lebih baik menggunakan coinmarketcap.com saja kan? Tidak ada situs lain gitu maksudnya. Iya betul. Untuk itu kita pakainya coinmarketcap.com aja. Jadi yang di list yang pertama top 100 dan kalau bisa ambil itu yang top 50 gitu ya. Yang kita lihat itu top 50 koin gitu. Tapi nanti kita transaksinya tidak di situs ini. Ini hanya untuk Enggak. oke. Transaksinya bisa di Indodex, bisa di Binance. Nanti ada apa saya ada kasih koin yang rekomendasi juga gitu ya. Yang ada di Binance ada, yang di Indodex juga ada. Oke. Oke, Mm-mm. baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya Bapak Ibu? Bro, boleh tanya nggak? Yang Nah, kenapa circulating supply yang Bitcoin sama XRP, padahal XRP kan di ranking 3 tuh. Kenapa mm-mm. circulating supply-nya lebih banyak daripada Bitcoin ya? Oh itu dari sananya Pak, itu dia udah distribusiin sendiri gitu. Jadi tiap koin pasti beda-beda lah circulating supply-nya. Ini juga baru setengah kan yang beredar totalnya ada 99 berapa ini juta atau miliar gitu ya. Itu beda-beda Oh, aja sih sebenarnya. berarti bukan acuan juga ya, maksudnya circulating supply untuk jadi ranking. Bukan, itu nggak jadi acuan kalau circulating supply. Oke, terima kasih. Ini BCH juga kan
18 juta tapi di ranking 5 gitu. Ada lagi yang mau nanya? Mau nanya berarti kalau untuk koin 10 kira-kira prediksinya gimana itu ke Kendrick? Kalau 10 itu udah ranking ratusan ya, Kak ya. Dia berarti kurang ya. Ya, kurang sih kalau ini buat yang ini. Ntar saya ada kasih rekomendasi koin kok kalau untuk itu. Masih. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, jadi saya lanjut ya ini ya. Nah, berikutnya saya langsung to the point aja sih ini sebenarnya. Jadi, kira-kira kapan yang bagus buat diinvestasiin ke altcoin ya. Ini salah satu contohnya saya udah ambil contoh buat Ripple di sini, XRP per BTC. Jadi, saya lebih suka patokannya BTC gitu ya. Kenapa? Soalnya ketika altcoin di-pump gitu sampai berapa puluh kali lipat, itu biasanya Bitcoin-nya juga di-pump gitu. Jadi, kita profitnya sampai 2 kali gitu. Jadi kalau misalkan 50 ada kemungkinan sebenarnya bisa sampai 100 kali ya karena harganya altcoin naik dan ininya apa di Bitcoin-nya juga naik gitu. Nah, kalau di XRP sendiri ini dulu pas Desember kan harganya sempat nyentuh sampai 9.000 lebih di sini ya. Terus ini waktu itu Bitcoin sebenarnya turun ya, XRP waktu itu pertama kali baru muncul ya. Jadi sekitar November Desember. Terus habis itu dia di apa harganya turun terus-menerus nih, Bapak Ibu. Turun terus-menerus dari 9.000 sampai 2 tahun lebih nih ya, sampai hampir ya setahun lebih nih, 2 tahun lebih nih. 2 tahun lebih nih harganya tuh turun terus sampai sekitar 400 ini. Tanggal 27 Februari 2017 nih harganya sampai 400-an. Nah, setelah itu dari 400 ini, harganya dia langsung naik ya dari sini ya. Dari 400 ini, kenapa saya bilang rata-rata altcoin bisa naik sampai mulai dari 50 kali lipat sampai mungkin paling tingginya 100 kali lipat gitu ya. Ini salah satu contohnya itu secara sejarah ada gitu. Misalnya XRP ini. XRP ini dari harganya 400, dia itu terbang sampai 24 ribu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita kaliin itu udah bisa dibilang hampir 60 atau sekitar 60 kali lipat gitu ya. Itu kenaikan yang gede-gedean nih gitu ya. Dan pada saat ini, pada saat 27 Februari ini sampai 15 Mei ini kan harga XRP naik sampai 50-60 kali lipat. Nah, kalau kita cek di sini ada grafik Bitcoin ya. Jadi Bapak Ibu saya rekomen buat pakai TradingView ini buat analisa dan untuk ngelihat grafik Bitcoin di sini buat dari tahun-tahun 2013 maupun sebelumnya dari awal Bitcoin ada ini bisa pakai BLX di sini ya. Jadi tulis aja BLX di sini ya. Nah, ini kita lihat buat grafiknya untuk Bitcoin sendiri di sini ya. Nah, grafik Bitcoin di sini kan pas kita cek tanggal yang sama lah di sini ya. Sekitar 27 Februari berarti. 27 Februari, 6 Maret. Nah, di sini nih. Kan kita bisa lihat ya mulai dari 27 Februari itu di sini nih di apa? Di yang saya tandain ini pakai linker hijau ini. Ini kan 27 Februari ya di sini ya. Jadi 27 Februari dia itu menyentuh harga terendah nih buat Ripple ini. Dia menyentuh harga terendah yaitu sekitar 400-an di situ ya. Terus habis itu dia kan naik tuh sampai 50 kali lipat kan. Nah, pas ini juga momen ketika dia naik sampai 50 kali lipat buat XRP, harga Bitcoin naik. Di sini kenapa saya bilang fresh money masuk ya. Jadi fresh money itu uang yang baru masuk ke dalam pasar gitu ya. Jadi kalau uang yang baru masuk itu biasanya dua-duanya
di pump gitu, dua-duanya naik. Jadi altcoin-nya naik, Bitcoin-nya juga naik. Itu namanya fresh money masuk. Pas waktu tahun 2017 bulan Desember juga gitu ya. Jadi harga Bitcoin naik, tapi altcoin-nya juga naik gitu ya. Sekitar November Desember gitu. Jadi di sini tuh fresh money-nya ini masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari Maret hingga kurang lebih sampai Mei, harga Bitcoin ini naik hampir 3 kali lipat ya kalau Bapak Ibu hitung, dari harga 1.000 ini menyentuh hampir $3.000 Bapak Ibu ya. Jadi itu dua kali lipat lebih bahkan. Jadi selain kita udah untung di XRP di sini, pada tanggal 15 Mei XRP udah naik sampai 60 kali lipat gitu ya. Harganya udah 24.000 dari yang awalnya 400. Kita juga untung di Bitcoin gitu ya. Kita juga ada untung di Bitcoin di sini. Bitcoin naik 2 kali lipat. Jadi kalau di totalin udah auto kaya lah bisa dibilang. Jadi 60 kali lipat. Ini juga naik 20 kali lipat, itu udah 120 kali lipat gitu ya. Nah, kalau kita perhatiin kan di sini kan, di sini saya ada gambar garis horizontal di sini ya. Jadi pada tahun 2013 itu November Bitcoin sempat ngepick ya, terus harganya turun terus menerus tuh Bapak Ibu. Sampai tahun 2016 itu harganya terus turun ya, baru naik lagi, mulai kembali lagi itu dekat-dekat awal tahun 2017 gitu ya. Jadi ketika harga Bitcoin memuncak di daerah $1.100 dulu udah tinggi banget nih ya, di harga $1.150. Butuh waktu berapa lama sih gitu ya? Jadi butuh waktu ini kurang lebih sekitar 1.134 hari di sini. Di sini saya ada hitungin 162 bar, 1.134 hari buat akhirnya dia mencapai titik ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi selama dia belum mencapai titik ini, untuk koin-koin seperti Ripple, seperti apapun lah ini semuanya yang ada di sini ya. Di sini ada dari urutan 1 sampai 100. Nah, di situ pokoknya semua cryptocurrency rata-rata altcoin akan didam terus-menerus ya Bapak Ibu. Jadi kapan waktu yang bagus buat dibeli, kalau kita lihat dari sisi Bitcoin-nya sendiri, ini kan dari tahun 2014 sampai 2016. Kalau kita lihat sendiri, yang pertama minimal Bitcoin udah harus kembali menyentuh titik atas awal ketika dia naik gitu. Jadi ini kan yang pertama kan dia kan naik tuh ya dari tahun 2013, pokoknya dia besar-besaran lah naiknya, dari harganya cuman berapa $10 sampai harganya jadi $1.000, itu kan udah pump besar-besaran ya, harganya udah naik gila-gilaan gitu ya. Setelah itu harga puncaknya itu menyentuh $1.177 di sini ya. Nah, setelah itu ya kita ukur lagi. Pokoknya sebelum dia mencapai harga tersebut, sebelum dia mencapai harga $1.177 ini, harga altcoin pasti akan turun terus. Contohnya seperti ini, Bitcoin turun dari 2013 sampai 2015, 2016 ini masih akumulasi ya, Bitcoin masih turun. Harga Ripple juga ikutan turun di sini ya. Jadi dari 2014 sampai awal-awal Februari 2017 itu harga Ripple turun. Jadi searah gitu, Bitcoin turun, untuk altcoin-nya juga turun ya. Dan bahkan Bitcoin naik pun di sini ya, Bitcoin naik ke atas ini ya. Jadi bottomnya kan ini paling rendahnya itu di $200. Ketika bahkan Bitcoin naik aja, dia masih tetap turun gitu Bapak Ibu ya. Itu sebabnya apa yang saat ini kita alamin, kalau Bapak Ibu ada merhatiin grafik Bitcoin, harganya udah 11.000 sekian, itu nanti Bitcoin naik, itu sampai 20.000 lagi, kemungkinan besar pasti all time high lagi, dan itu pasti altcoin akan didam terus Bapak Ibu ya. Itu sebabnya menurut saya di situ ada potensi buat kita beli gitu ya. Itu sebabnya menurut saya timing yang tepat buat beli altcoin itu ketika ini udah memuncak gitu ya, untuk 27 Februari 2017 ya. Ini udah memuncak, udah menembus high yang paling baru. Yang sebelumnya kan 1177. Nah, yang paling baru itu 1280. Nah, di situ itu nanti di mana kita bisa buat beli altcoin gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus menyentuh harga Bitcoin tertinggi dari yang sebelumnya dulu. Kalau sekarang kan harga tertingginya kan $20.000 dan status kita masih ada di 11.500 Bapak Ibu. Nah, kalau diukur dari bar yang sama gitu ya. Di sini Bapak Ibu kan bisa lihat ya, 162 bar, 1134 hari. Ini kalau saya ukur dari mentoknya dari bulan November 2013 hingga mencapai 27 Februari ini sekitar 1134 hari. Jadi dari sini sampai butuh waktu ke sininya lagi itu butuh waktu 1134 hari. Nah, kalau dihitung kurang lebih hal yang sama akan terjadi, berarti dari $20.000 ini itu sekitar 11 Desember 2017,
dan nanti akan kurang lebih memuncak estimasi 18 Januari 2021 buat Bitcoin kembali ke harga $20.000 ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin di sana ada momentum yang terbaik buat altcoin. Jadi altcoin pasti masih akan turun terus gitu ya. Jadi di situ adalah momentum di mana kita nanti akan beli altcoin di situ ya Bapak Ibu. Paling itu aja buat untuk penjelasan tentang siklus Bitcoin terhadap altcoin. Salah satu contohnya ini yang udah terbukti dari secara sejarah gitu, Ripple gitu ya. Itu aja ya buat poin yang ini. Kalau ada yang mau nanya silahkan ya, kalau ada yang masih kurang ngerti. Bro, mau nanya dong, berarti sesuai kata bro kan kita harus nunggu sampai Bitcoin-nya menyentuh harga tertinggi yang lalu, bener gak? Iya betul. Jadi kalau di sini kan 20.000. Which is tahun 2017 bukan? Iya itu yang lalu kan tahun 11 Desember 2017 ya Pak ya. Jadi kita nanti ya tunggu sampai kurang lebih estimasi mungkin Desember tahun ini atau nanti bulan Januari, nanti kemungkinan Bitcoin akan menyentuh $20.000 lagi gitu. Kalau gitu berarti kita nunggu momen untuk belinya sekarang, maksudnya selama 3 bulan ini, atau pada saat dia udah nyentuh di yang all time Kalau high sekarang lagi? bagusnya justru beli Bitcoin Pak. Oh, maksudnya Kalau nabungnya di buat beli Bitcoin altcoin ya? belum direkomendasikan gitu. Kan banyak tuh ya kayak YouTuber kayak ngomongin, oh altcoin udah naik 5-6 kali lipat, 5-6 kali lipat. Padahal sebenarnya kalau yang benar-benar naik itu semuanya rata-rata naiknya bersamaan gitu, nggak satu persatu. Jadi contohnya aja misalkan kayak kayak koin Ripple gitu. Koin Ripple ini kan naiknya itu kan pas bulan-bulan September. Nah, tapi di bulan-bulan ini itu ada beberapa koin yang nggak naik gitu. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang beneran altcoin emang beneran bakalan naik itu pasti semuanya rata-rata naiknya berbarengan kayak yang akhir tahun 2017 juga gitu. Jadi biasanya YouTuber yang lain banyak yang ngomong, "Oh, ini altcoin udah naik 5 kali lipat, 6 kali lipat." Padahal sebenarnya nanti pasti bakalan balik turun lagi gitu, bahkan lebih dalam dari harga sebelumnya gitu. Berarti untuk sekarang bagusan kayak kalau emang mau beli, kliknya di Bitcoin. Soalnya kalau Bitcoin udah sentuh harga tertinggi lagi, yang bakal didam itu di altcoin, bener nggak bro? Iya, kalau Bitcoin bakalan naik terus, itu yang bakalan didam terus itu altcoin jadinya. Oke. Terima kasih. Jadi sebaiknya di angka berapa beli Bitcoin? Kalau buat beli Bitcoin itu ya untuk sekarang udah bisa Kak. Kalau sekarang itu sebenarnya, nah ini kan ini yang BLX ya. Nah, di sini kan untuk jangka pendeknya saya ada gambarin juga nih trendline-nya untuk Bitcoin sendiri. Jadi sejauh ini kan memasuki garis tren ini ya. Jadi sebenarnya sekarang justru saat yang bagus gitu buat kita mulai investasi Bitcoin gitu. Jadi ya nanti kalau Bitcoin naik udah mencapai harga tertinggi lagi di harga 20.000 itu sekitar 300-400 jutaan lagi, kita nggak ketinggalan harga gitu. Cuman untuk saat ini rekomendasinya hanya simpan Bitcoin kok. Jadi untuk altcoin masih belum begitu. Bahkan sekarang saat yang bagus banget nih buat investasi 170 Bitcoin juta ya. sekian. Kecuali kita menembus trendline yang ini ya. Misalkan kita balik ke 10.700 atau 10.800. Nah, itu mungkin ada kemungkinan bisa Bitcoin jam, tapi sejauh ini sih kondisi Bitcoin masih oke-oke aja. Oke. Jadi masih aman lah ya untuk sekarang, misalnya beli sekarang aman berarti ya. Iya, betul. Terima kasih. Mau tanya dong. Iya, untuk yang XRP sendiri ini kalau misalkan sudah beli gimana ya enaknya kan? Soalnya misalkan
untuk per IDR sendiri kan sekarang 4.200. Eh, Per untuk gimana Pak? untuk di Indodax kan Oh, untuk di Ripple kan Indodax, sudah, oh harga iya, rupiahnya. iya harganya secara rupiah karena kan aku belinya secara rupiah. Sebenarnya aku Heeh. sudah beli dari harga 2.600 sama 3.000. Mm-mm. Tapi untuk kalau lihat kondisi kayak begitu, enaknya didiemin atau dijual dulu ya? Kalau secara rupiah dia dia naik nggak Pak? Apa-apa? Kayaknya ikutan turun soalnya. Kalau di kalau di Hmm, secara Bitcoin dia turun, harusnya secara rupiah dia juga ikutan turun sih. Saya nggak gitu ngecek sih kalau untuk secara rupiahnya. berarti tetap yang untuk kondisi sekarang lebih baik Bitcoin aja ya? Betul, untuk itu Bitcoin aja gitu. Sebenarnya banyak orang yang main-main rupiah gitu, sebenarnya saya agak kurang rekomendasiin gitu ya. Karena justru lebih bagus di Bitcoin karena nanti untungnya bisa lebih lagi gitu. Jadi kalau harga altcoin naik 50 kali, Bitcoin naik 2 kali, itu aja untung bisa 100 kali gitu minimal. Hmm, oke oke, thank you. Kan nanya dong. Nah, Itu biasanya kan kalau Ethereum itu kan dia naik turunnya itu kan berbanding lurus sama Bitcoin. Jadi kalau seandainya kita belinya di Ethereum bukan di Bitcoin itu direkomendasiin nggak? Soalnya kalau dilihat dari akhir tahun 2017, all time high-nya Ethereum kan tiga kali dari harga sekarang, sedangkan Bitcoin kan cuma 2 kali dari harga sekarang. Kalau kita nyimpannya daripada di Bitcoin, kita di Ethereum gimana? kalau untuk ETH ya, oh untuk Ethereum. Cuman untuk Ethereum kan dari sebelumnya gitu kan dia belum berhasil breakout. Jadi Bitcoin kan waktu sempat jadi Bitcoin waktu sempat harganya dari naik nih misalnya dari bulan April sampai bulan Juni ini dia kan naik 3 kali lipat, tapi Heeh. Ethereum tuh sebenarnya naiknya cuma dikit kalau dicek itu di grafiknya. Hmm, oke oke. Jadi tetap di Bitcoin sih. Bitcoin ya, oke oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya berarti ya di sini. Nah, kalau yang tadi itu dari segi Bitcoinnya sendiri ya di sini ya. Jadi kalian bisa cek ini pakai grafiknya BLX di sini. Nah, terus sekarang permasalahannya kira-kira kalau altcoin bakalan dam nih. Kira-kira dia tuh bakalan dam tuh sampai level dasar di mana gitu. Misalnya nih teman-teman ya, di sini kita ngelihat harga Ripple ya waktu jadi mulai dam itu sebenarnya kita itu melihat dari segi BTCD. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada namanya Bitcoin Dominance. Kalau Bapak Ibu mau cek ini bisa lihat TradingView. Ini BTC.D mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum gitu ya. Jadi ini dicek ini dominasi Bitcoin terhadap altcoin. Jadi kalau misalkan sekarang statusnya saat ini sekitar 61,5 di sini ya. Saat ini status BTC dominance ini sekitar 61,5. Berarti itu artinya di sini tuh berarti artinya Bitcoin lebih mendominasi sekitar 61,5% gitu dibandingkan altcoin gitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya dari setiap kali BTC dominance naik itu harga altcoin pasti turun ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ini mulai dari 28 Mei di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini 28 Mei sampai tanggal 10 September. Ini harga altcoin turun nih ya. 2018. Berarti nah dari sini.
Dari sini sampai sini, ini kan contohnya juga Ripple nih, harganya juga turun dari bulan Juni sampai 2018, ini sekitar, ya bisa dibilang sekitar 4 bulanan lah gitu ya, harganya turun. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominance naik, kebalikan altcoin pasti akan turun gitu. Saat ini juga terjadi pas tahun 2019 Bitcoin dominance naik, jadi harga altcoin turun. Jadi Bitcoin akan memenangkan dominasi dibandingkan altcoin gitu. Kalau Bitcoin dominance naik itu artinya orang-orang lebih memilih investasi di Bitcoin. Jadi duit yang ngalir lebih banyak itu di Bitcoin dibandingkan di altcoin gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan di CoinMarketCap, mungkin Bitcoin dominance ini bisa 300 miliar, 400 miliar, sementara altcoin mungkin nanti cuma dikit gitu. Kayak gitu. Jadi kalau Bitcoinnya lebih jauh-jauh menang di atas altcoin, Bapak Ibu ya. Jadi pasti kalau saat ini kalau misalkan Bitcoin dominance-nya ini naik lagi, nanti di sini saya ada ukur nih ya. Ini per ini itu dari sini ke sini 56% naik. Dari sini dari bulan April hingga bulan September ini kalau bisa dicek ini altcoin pasti turun ini ketika dia naik sekitar dari 53 sampai 73 ini kenaikan sebesar 39%. Pasti semua altcoin turun pada saat itu. Contohnya ini ya. Ini turun sebesar 68,94% dari bulan April hingga September. Semuanya turun. Ini juga turun dari bulan April sampai September. Ini CoinName ini ada di Indodax juga ya, XEM. Ini turun. Ini juga turun, apalagi ICX ini turun dari bulan April hingga bulan Agustus. Ini juga turun. Jadi ini juga turun ya. Jadi dari bulan Mei hingga bulan Agustus dia turun. Sama kok seperti ini. Jadi dari bulan Juni sampai bulan September dia naik, tapi ini kebalikannya. Dia bakal turun gitu ya. Jadi bulan-bulan yang sama, bulan April sampai September dia malah turun. Ini juga sama, kurang lebih. Mei sampai September dia turun. Ini Nano salah satunya contoh juga untuk bulan Mei sampai September dia juga turun. Gitu. Jadi berkebalikan Bapak Ibu. Jadi estimasi ini ya. Makanya kenapa rata-rata orang bilang altcoin udah naik 5-6 kali lipat gitu ya. Dikira beneran udah naik gitu. Padahal kalau menurut saya sih belum gitu ya. Karena saat ini status dominasi Bitcoin ada di daerah 61,51. Dan itu masih cukup rendah gitu buat dibilang ini altcoin bakalan naik. Kalau kita flashback ke tahun 2014 di sini ya. 2016 maksud saya di sini ya. 2016 itu Bitcoin dominance masih sekitar 90%-an nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini di daerah paling kanan ini sekitar 90-an nih, 90%-an. Untuk dominasi Bitcoin sendiri. Jadi benar-benar mendominasi banget. Altcoin dulu kan dikit banget. Jadi makanya dia menang sampai 95%. Nah, pas saat itu gitu ya. Pas saat harga Bitcoin dominasi naik sekitar 90%, dia baru dam kan di situ kan. Nah, di sini kan kita bisa lihat Ripple ini dari bulan Maret itu dia naik, sementara Bitcoin dominance di sini dari 90 dia anjlok gitu. Dari 27 Februari dia anjlok dari 90 sampai berapa nih? Sampai 60 dia anjlok. Nah, kalau di sini dari 27 Februari Ripple naik sampai 60 kali lipat. Jadi kebalikan gitu. Dan dia anjlok sampai 30 poin lebih di sini ya. 30 poin lebih dari 90 anjlok sampai 60 gitu. Itu sebabnya kenapa saya bilang di sini Bitcoin dominance 60 ini kemungkinan besar masih bakalan naik terus ya. Jadi kalau ini naik terus, kemungkinan altcoin bakal turun. Tapi menurut saya di sini dominasi Bitcoin ini nggak bakal balik ke 90 lagi gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang di sini. Cryptocurrency sekarang udah baik banget, udah ada 6.500 lebih ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu cuma ada 100, cuma ada 200. Itu sebabnya menurut saya altcoin di sini udah lumayan mendominasi dibanding Bitcoin, tapi ya mentok-mentok di sini kalau saya ukur hal yang sama akan terulang lagi dari bulan April hingga September, dan mungkin sekitaran bulan September. Kalau diukur ini sebenarnya polanya 5 bulan ya. Jadi kalau dari September, Oktober, November, Desember, Januari, yang tadi saya bilang kan. Jadi dari sampai Januari, bener kan berarti?
Dan kalau kita cek di BLX ini balik lagi, ini kurang lebih estimasi sampai Januari gitu. Jadi sampai Januari nanti harga Bitcoin balik ke atas. Sementara untuk Bitcoin dominasi nanti kurang lebih estimasi juga bisa jadi bulan Januari gitu ya Bapak Ibu ya. Bulan Januari dia bakalan naik terus ke atas gitu. Jadi estimasi ini saya ambil pengulangan dari sebelumnya ya. Ini 39%, 39%. Berarti kurang lebih di daerah 80%-an dominasi Bitcoin. Altcoin paling hanya mendominasi sekitar 18%. Karena altcoin semakin turun, Bitcoin semakin naik gitu. Nah, paling itu aja sih buat penjelasan sedikit tentang dominasi Bitcoin. Kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Ada penjelasan nggak kenapa Bitcoin selalu berbanding terbalik sama altcoin? Apa kayak karena investornya lebih megang Bitcoin atau gimana sih? Kayak kenapa kita harus nunggu sampai dia 80-an% baru kayak kita boleh beli altcoin bukan maksudnya tadi untuk dominansinya? Oh, kalau itu nggak ada penjelasan spesifik sih Pak. Tapi biasanya memang ketika Bitcoin di pump itu harga altcoin pasti bakalan turun gitu. Sama kok yang pas tahun-tahun ini juga gitu ya. Jadi pas harga Bitcoin ini dari sini dia mulai naik terus, di sini ini harga altcoin turun juga gitu ya. Kecuali dia break di harga terbaru, misalkan harga sebelumnya di sini, harga lalu dia menyentuh harga terbarunya di sini. Nah, di sini sama-sama gitu di pump altcoin pump, Bitcoin pump. Setelah itu nanti altcoin akan koreksi tapi Bitcoin akan tetap di pump gitu. Sama seperti ini nih yang kasus tahun 2017 inilah. Jadi waktu itu bulan-bulan Mei sampai sampai estimasi bulan Oktober itu kan Bitcoin masih naik kan, tapi harga altcoin di sini malah turun gitu dari bulan Mei sampai Oktobernya dia malah turun. Dia mulai Desember lagi baru di pump gitu. Kayak gitu. Berarti yang tadi dominasinya kita pertama kan nunggu sampai 80-an% gitu. Habis sudah di 80-an% dia bakal ngedam atau bakal gimana? Iya, bakal ngulangin siklus yang sama kayak begini. Ini dari tahun 2017 ini kan kalau Bapak lihat ini kan dominasi 90-an kan. Nah, ini 27 Februari. Dia turun terus gitu. Dia turun sampai bulan Mei gitu. Jadi setelah udah naik sampai mentok di situ, dia pasti bakalan didam balik lagi ke bawah gitu. Dan ini pasti balik naik. Berarti altcoin yang bakal naik ya? Iya, altcoin gantian gitu. Jadi Bitcoin, tapi nanti bakalan sama-sama sih Pak naik ya. Jadi Bitcoin naik, lalu altcoinnya juga ikutan naik gitu. Jadi dua-duanya naik sebenarnya. Oke. Oh, ini ada berapa orang sih? Katanya ada yang belum masuk. Oh iya. Ada satu orang ternyata. Sebentar ya Pak Bu. Halo? Halo? Halo Pak Mulyadi ya? Iya, Pak.
Iya, agak telat nih ya Pak ya tadi. Iya, terlambat, Pak. Upaya masuknya, Pak. Ya udah nggak Terima apa, kasih. saya lanjut aja. Masih bisa dimengerti kok ini, gampang. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti ada yang mau nanya lagi nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjut ya ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini tuh saya kalau buat memilih altcoin apa aja gitu. Tadi kan saya udah sebutin ya dari ranking 1 sampai 100 gitu. Lalu kalau bisa diambil yang bagian top 50-nya aja gitu ya. Jadi untuk top 50-nya sendiri udah ini satu persatu udah saya analisis gitu ya, satu persatu. Pokoknya semuanya bahkan dari 1 sampai 100 udah saya analisis satu persatu. Dan yang saya lihat yang pertama itu untuk koin yang harus kita pilih itu yang udah memiliki sejarah gitu. Kalau bisa udah dari tahun-tahun lama. Makanya tadi kenapa saya bilang salah satu contoh ini XRP karena dia udah ada sejarahnya. Udah panjang banget. Jadi kalau kayak koin-koin baru misalkan contohnya kayak Headstreet atau Synthetic Network yang baru meluncur tiba-tiba langsung masuk ke posisi 35 itu saya nggak rekomen karena dia belum ada sejarahnya gitu. Jadi di sini tuh kita kalau mau main aman ya kita lihat yang udah ada sejarahnya aja. Dan kalau bisa dia itu selalu stay di top 50 gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa yang udah bersejarah, udah lama gitu ya. Itu sebabnya salah satu contohnya saya ambil di sini, kita ambil koin Ripple gitu ya. Atau kalau nggak dari sisi dalam sejarah, mungkin bisa koin ini memiliki proyek yang bagus, memiliki prospek yang bagus, dia berada di top 50 gitu ya. Dia berada di top 50, tetapi dia diskon paling banyak, salah satu diskon yang paling banyak. Kalau mungkin kayak diskon-diskon koin lain, contohnya kayak Stellar Lumens gitu ya. Nih, saya coba. Nih, salah satu contohnya ini kayak XLM misalnya. XLM kan sekarang harganya 900 gitu ya. Dulu harganya pas 2018 harganya 4.600. Itu kan paling cuman berapa gitu ya totalnya. Kalau misalkan 800 balik lagi ke 4.000 ini kan paling butuh 5 kali lipat dong udah balik ke atas. Atau anggaplah 6.000 gitu ya. Dari berapa harga dari 900 ini ke 6.000 paling naik 7 kali lipat doang gitu ya. Itu ya kurang efektif gitu gimana kita bisa mau ambil keuntungan sampai 50 kali lipat gitu ya. Ya meskipun ada kemungkinan ketika yang pas momen itu yang saya bilang tanggal awal-awal 2021 gitu ada kemungkinan misalkan XLM ini mungkin bisa aja naik sampai 80.000 misalnya naik 100 kali lipat, tetapi kan secara sejarah kita ngelihatnya tuh dia itu paling tinggi tuh harganya 6.000 bukan 80.000 gitu. Jadi buat main aman aja gitu ya, meskipun koin ini sebenarnya juga bagus ya. Kalau buat main aman aja kan kita lihat ini kan dia harganya cuma sampai 6.000 ya, paling mentok-mentok ya. Dan itu kalau balik ke atas 6.000 itu paling cuma 5-6 kali lipat gitu. Jadi di sini saya udah ambil koin-koin yang udah sejarahnya udah bagus, dan selain itu juga yang saya ambil juga udah memiliki diskonnya rata-rata udah besar ya. Kecuali ini Ripple doang nih, tapi Ripple bisa aja gitu, masih bisa untuk potensinya 50 kali lipat ya Bapak Ibu. Nah di sini Ripple saya ambil juga karena dia udah koin lama dan meskipun dia nggak diskonnya nggak gede-gede banget gitu. Kenapa diskonnya nggak gede-gede banget? Karena dia udah urutannya tuh udah posisi ketiga. Jadi udah nggak mungkin gitu. Maksudnya susah ya market cap 12 miliar dolar ini untuk didam lagi gitu, kecuali dia ada di urutan di bawah-bawah lah, di bawah 32 miliar dolar. Ini udah 13 miliar dolar. Makanya kenapa dia juga damnya itu penurunan harganya nggak separah koin-koin lain gitu Bapak Ibu. Dan di sini saya ukur nih ya. Misalnya ketika bulan April di sini. Dari bulan April dia turun di sini. Bulan April harganya sekitar 7.600. Lalu di hingga bulan September dia turun sekitar sampai harganya 2.500 doang gitu.
kan pasti kan waktu itu yang saya bilang di sini di bulan April Bitcoin dominasi mulai naik di sini. Dan hingga saat ini, hingga September Bitcoin dominasi juga naik. Sementara ini turun terus ya dari bulan-bulan April hingga bulan September ini turun terus. Dan penurunannya itu ada sekitar 68,9% di sini. Jadi kalau misalnya kita mengikuti pola yang sama, kalau yang tadi saya bilang minimal Bitcoin dominance akan berada di atas 80, berarti Ripple ini akan terjun hingga harga ini 851 di sini. Jadi sekarang kan kita ukur aja dari harga sekarang. Harga sekarang kan 2.600 sudah mentok lah 2.600-an gitu. Kalau didam lagi sampai 68% itu berarti sekitar 850. Jadi 850 kan bisa dihitung tuh ya. Dari 850 kita anggap dia kan punya sejarah gitu. Enaknya koin-koin lama juga punya sejarah. Kita bisa lihat sejarah dia tertinggi berapa. Oke lah, anggap di sini sekitar 22.000 dan dia nyentuh sampai 800 gitu ya. Dia nyentuh harga terendah 800 pada saat itu. Pada sekitar awal Januari tahun depan dia nyentuh sampai 800. Itu kenaikannya udah sekitar 25 kali lipat. Itu hanya untuk Ripple loh ya Bapak Ibu. Dan itu udah market cap-nya besar. Dan bahkan bisa aja potensi dia itu ngelewatin ini tuh sangat-sangat mudah gitu ya. Contohnya di tahun 2014 Ripple paling cuma sampai 8.000 sampai 9.000 doang di sini ya. Di tahun 2014 ini. Lalu tiba-tiba pas kenaikan tahun 2017 tiba-tiba dia langsung loncat ke 24.000 gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan Ripple itu bisa profit minimal 50 kali gitu ya. Bisa aja dari harga 800 ini ketika dia harganya di pump, ketika Bitcoin udah menyentuh all time high gitu ya, dia bisa aja harganya itu udah mencapai 40.000 Satoshi. Di sini kan tertinggi 22.000 ya. Jadi dia bisa aja menyentuh 40.000 Satoshi, ada kemungkinan. Cuman bagi yang mau main aman ya setel di 22.000 aja gitu kalau saran dari aku. Jadi naik 25 kali lipat udah oke buat Ripple ya. Meskipun sebenarnya dia bisa naik sampai 50 kali lipat, ada potensi ya menuju high terbaru. Ini dari 9.000 ini bisa ke 22.000, kenapa dari 22.000 itu nggak bisa sampai 44.000 gitu ya. Itu salah satu contoh koin yang saya ambil untuk Ripple. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu salah satunya ya, contohnya dari Ripple sendiri. Itu udah di antara koin-koin yang saya analisis, itu salah satunya yang paling bagus lah. Ripple itu yang pertama. Lalu yang kedua itu, yang sejarahnya ada, itu adalah ini yang akan saya bahas. Ini adalah SEM. SEM ini kalian bisa beli di Indodax juga ada kok ini koin SEM ini. Jadi koin SEM ini sendiri, seperti yang saya udah bilang, ini sama persis. Sama persis. Dari tahun 27 Februari dia mulai naik di sini sampai 57%, 27 Februari 2017 waktu itu. Dan sama ya di sini ya. Jadi ketika 27 Februari 2017 Bitcoin menyentuh high terbaru $1.200. Setelah itu dia didam di sini ya, didam kembali. Setelah itu koin ini naik gitu. Pokoknya sama kayak Ripple, sama-sama 15 Mei. Ini juga 15 Mei sama. Jadi itu sebabnya saya bilang kenapa kalau misalkan emang beneran harga altcoin kalau udah mau naik gede-gedean pasti naiknya rata-rata barengan, nggak satu persatu gitu naiknya. Itu yang dinamakan fresh money masuk rata-rata hampir semua koin di pump. Paling jeda-jeda juga kalau beda juga sebulan gitu, 2 bulan. Kalau sekarang saya analisis masih ada yang jedanya sampai 6 bulan baru naik gitu. Ini salah satu contoh koin yang
saya juga trust gitu ya, ini Sam, ini harga tertinggi dulunya tahun 2014 itu sama 2017 itu harganya sempat nyentuh 13 ribuan. Dan kalau kita analisis ini dari bulan April sampai bulan September, dia itu turun sampai sekitar 73% Bapak Ibu. Dan ini saya udah analisis lagi di sini ya. Jadi ibarat dari harga saat ini, harga 700-an ini, dia turun sampai 73% juga ngikutin yang penurunan yang sama di sebelumnya gitu ya. Ini kan Bitcoin dominance bakal naik tuh sampai 80 lebih. Dan altcoin pasti bakal didam ya, selama Bitcoin pasti akan masih terus naik sampai nyentuh all time high. Nah, dia pasti bakalan turun sampai ini sekitar 185 satoshi di sini. Jadi bisa diibaratkan 185 ya. Bisa potensi kenaikannya berapa kali lipat. Ya katakanlah anggap aja 200 lah, pesimis, kita nggak perlu sampai 185 gitu ya. Dari 200 kalau dihitung-hitung, dari 200 sampai ke 13.000 itu aja udah 65 kali lipat Bapak Ibu. Itu sebabnya ini salah satu koin kedua yang menurut saya oke banget ini ya. Ini SEM itu kalau nggak salah ada di urutan 28. Market cap-nya cuma 717 juta dolar. Jadi semakin kapitalisasi pasarnya semakin ke bawah, itu kemungkinan profit buat altcoin-nya gitu juga semakin tinggi gitu. Tapi di sini kalau kita bisa lihat juga, yang kita lihat yang pertama altcoin yang diskon paling banyak, yang kedua ya dia udah oke banget gitu. Dia emang prospeknya ke depannya bagus, dia selalu stay di top 50. Selama 2 tahun ini dia selalu stay di top 50 gitu ya. Jadi dia posisinya nggak kegeser seperti contohnya Walton Chain Coin yang tadi saya bahas, itu dari posisi 70, 80 dia kegeser sampai 160 ya. Kalau ini selama 2 tahun ini kita analisis yang dia masih tetap berada di top 50 gitu. Salah satunya ini adalah NEM gitu ya. Dengan salah satu diskon yang paling gede juga bisa kita manfaatkan, profitnya bisa sampai 65 kali lipat. Dan itu bahkan belum terhitung kenaikan Bitcoin ya. Jadi minimal 65 kali lipat udah di tangan. Gimana kalau misalkan kita udah beli Bitcoin dari harga 11.000 dan ketika Bitcoin udah nyentuh 20.000 lebih, itu udah pasti minimal 2 kali lipat di tangan. Dan kalau 65 kali lipat dikali 2 itu udah 130 kali lipat ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu koinnya juga nih yang saya ambil, ini adalah NEM nih. Saya koin ngambil nggak banyak-banyak, kebanyakan juga nanti ribet buat ngelolanya gitu. Dan sejauh ini yang berdasarkan analisis cuma ada 3-4 koin doang yang bisa diambil gitu buat jangka panjangnya ini ya. Buat nanti ketika kita buat profit investasi jangka panjang gitu. Itu salah satu contoh aja koin yang bakalan saya ambil juga. Ini dicatat aja buat buy zone-nya nanti di daerah 200 atau ke bawah gitu. Kalau buat XRP yang tadi nih sekitar 1000 ke bawah lah kalau buat XRP sendiri. Sampai situ kira-kira ada yang mau nanya gak Bapak Ibu? Sorry tadi XRP berapa? XRP ini 1000 ke bawah. Ini estimasi aja sekitar 851. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Jadi di sini tuh kayak enaknya itu rata-rata kan orang sukanya trading gitu ya. Sebenarnya ada momen di mana akhirnya kita investasi juga gitu. Kita nggak trading mulu. Kita invest, kita diemin aja tuh, biarin dia naik 50 kali lipat. Jadi itu sebabnya kadang-kadang trader itu suka kalah sama investor karena dia itu suka trading tiap hari, dia tuh nggak kayak terlalu mikirin jangka panjang, dia hanya mikirin jangka pendek. Yang penting hari ini profit, terus besok gimana kayak gitu. Itu sebabnya investor itu selalu bisa menang ya, karena dia bisa sampai profit sampai puluhan kali lipat. Kalau trading itu enggak gitu, paling gue beli sekarang tuh jualnya besok gitu, dan tiap hari kayak gitu terus berulang. Dan itu akan jauh lebih susah ya buat suksesnya dibanding investor yang hanya diemin nunggu berapa puluh kali lipat dijual, itu akan jauh lebih menguntungkan. Bentar.
Ada lagi yang mau nanya? Jadi, ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk koin ketiga yang saya rekomendasiin ini adalah Icon ya, ICX di sini. Jadi meskipun dia nggak ada sejarah dari tahun 2014, 2015 nggak kayak XCM sama XRP, tapi selama dari tahun 2018 sampai 2020 ini, dia itu bagus performanya ya. Dia itu projectnya itu juga bagus, saya sempat bahas di YouTube juga ini ya. ICX itu ada di ranking 42. Jadi dari tahun ini nih ya, dari tahun 2018 ini sampai sini nih, dia tuh masih posisinya masih di sekitar segitu. Paling kegeser dari ranking 20-an sampai 40 doang gitu. Dia nggak kegeser jauh-jauh banget gitu Bapak Ibu. Dan harga tertingginya dulu, ini kenapa saya juga milih ICX, karena dia diskonnya salah satu juga yang paling besar gitu. Kalau kita lihat di awal tahun 2018, Bapak Ibu bisa lihat ini harganya 80.000 lebih. Dia bahkan nyentuh 90.000 loh di sini. Kita pesimis saja, anggap 80.000 itu paling tinggi lah. Kita anggap ini nggak ada 90.000. 82.000 lah anggaplah. 82.000 itu paling tinggi ya. Sama seperti sebelumnya, dia udah di-dump dari bulan Mei sampai bulan Agustus ini. Dumpnya sekitar 84%, di mana waktu itu dominasi Bitcoin malah naik di sini sekitar 56%. Terus dominasi Bitcoin naik lagi bulan April hingga September sekitar 39%. Sementara koin ini dari bulan April hingga September turun lagi 83% di sini Bapak Ibu. Nah, saat ini baru naik-naik juga di sini ya. Jadi ini saya ukur dari harga tertingginya gitulah hingga ke bawah. Ini polanya kalau kita ambil ya Bapak Ibu, ini 83,68%. Ini yang terjadi dari bulan April hingga September. Berarti kan ibaratnya kalau untuk dominasi Bitcoin sendiri, kalau terbang sampai 80, ini bakalan turun terus nih. Ini dijamin pasti bakalan turun terus. Turun sampai sekitar, ini saya cek, 83,5% itu sekitar 1140 ya. Ini 1137, jadi sekitar 1140 untuk harga ICX sendiri. Nah, kalau kita hitung 1140 sampai 82.000, itu kurang lebih kalau Bapak Ibu itu ada profit sampai 72 kali lipat gitu. Jadi gila banget ya ICX ini. Profitnya 72 kali lipat kalau buat mencapai 82.000 ini lagi gitu. Dari harga 1.100 nanti ya pas kita jaring, dari harga 1.100 setel profit 82.000. Itu udah 72 kali lipat. Ya di sini menurut saya ya, kalau misalkan mau main aman gitu, itu istilahnya main aman seenggaknya 50 kali lipat udah pasti keambil gitu. Tapi kalau buat naik di atas 50 kali lipat ya kemungkinan tinggi masih bisa ya. Kemungkinan tinggi ya bisa dibilang 75%. Tapi kalau buat naik 50 kali lipat sih 100% sih udah pasti bisa gitu. Kecuali ya kayak koin-koin Ripple seperti ini ya. Kalau koin Ripple mungkin agak susah gitu. Tapi kalau altcoin yang market cap-nya baru ratusan, baru jutaan, baru single digit gitu, baru 3-4 juta, itu sangat memungkinkan buat di pump sampai 70 kali lipat, masih sangat memungkinkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ini lihat satu persatu ini dari 1 sampai 50 gitu ya. Ini nih ICX nih koin yang diskonnya paling banyak. Sisanya udah enggak lagi. Sisanya yang kayak saya tadi tunjukin kayak XLM gitu. Paling mentok-mentok harga tertinggi 6 kali lipat doang. Kalau di sini dia dump sampai dari 1.000 bisa sampai 82.000, itu sampai berapa? Sampai udah 70 kali lipat lebih. Gitu loh. Ini salah satu rekomendasi saya juga, jadi ICX ini. Kan nanya dok? Hah? Sorry? Kan nanya dok? Iya. Kan berarti yang direkomendasikan kan sekarang kita pegang dalam BTC. Sampai dia udah menyentuh kembali all time high di 20.000, kemudian BTC-nya kita lepas, kita tukar ke alt yang seperti ICX ini, benar nggak? BTC tetap di keep ya, kita beli altcoin. Kita beli koin gini. Oh, jadi BTC-nya tetap di keep sampai di all time high, kita tetap keep, tapi kita beli altnya itu pada saat all time high-nya BTC ya?
Enggak pada saat all time high. Iya, minimal itu pada saat all time high BTC. Itu kan dari segi Bitcoin ya, Pak ya. Nah, kalau mau lebih aman gitu lihatnya dari BTC dominance. Jadi Oh, lihatnya tuh di sini Berapa minimal kata yang ini nih, 82, 83 di atas 80 lah minimal. Minimal Bitcoin dominance di atas 80. Kalau Bitcoin di atas dominance di atas 80 ini koin-koin kayak gini pasti bakalan terjun bebas nih. Nah, disitulah mhm. waktu kita get in. Ini cuma estimasi aja. Ini kan penurunan sebelumnya 83%. Ini penurunan berikutnya dia sampai 1140 gitu. Jadi ada kemungkinan bisa nyentuh minimal sampai di bawah 1500 lah gitulah, hanya estimasi gitu ya. Oke, berarti pada saat dominance BTC naik ke di atas 80 itu kan udah turun tuh. Iya Nah, udah kita get in-nya anjlok itu banget. waktu dominance BTC itu di atas 80 ya. Dia waktu minimal di atas 80 lah. Oh, oke. Thank you. Dan pasti kalau Bitcoin dominance ini di atas 80 ini, otomatis harga Bitcoin pasti udah all time high. Jadi kalau kita anggapnya di sini, mungkin udah 20 ribuan, harga-harga udah 20 ribuan, Bitcoin dominance ini udah di sekitar 80 gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Bro, itu tadi kan ada bilang kayak kita buy zone-nya itu di 1140 gitu. Itu maksudnya terhadap IDR atau terhadap BTC? Terhadap BTC ini. Ini gue mainnya semua koinnya terhadap BTC. Jadi bukan terhadap IDR. Oh, berarti kayak sekitar maksud diterjemahinnya gimana, Bro? Maksudnya kayak Gimananya? kan kayak tadi bilang Blake-nya pas harga BTC-nya 1140 buat koin Icon. Maksudnya itu gimana? Kurang ngerti saya. Oh, Maksudnya jadi itu di BTC-nya. per satu icon itu harganya 1140 gitu loh. Jadi nanti kan kita beli Bitcoin. Nah, dia tuh kalau kita mau beli altcoin itu dia kalau misalkan kita udah beli Bitcoin, kita beli icon itu harganya 1140 per satunya gitu. Jadi paling ya nanti kalau misalkan mau beli berapa icon ya tinggal dikali aja gitu. Nanti kan lu pas beli Bitcoin lu bisa beli ini altcoin gitu. Ya lu alokasiin aja dana yang mau lu beli berapa gitu. Ibaratnya misalnya kayak gue ada 20.000 misalnya doang ya. Kayak ada 20 BTC, maksudnya dari 20 BTC itu kita bisa alokasikan ke sini gitu ya. Iya, bisa dialokasiin buat altcoin juga pas nanti mungkin harganya udah sampai 1100 ini. Kalau itu ya paling lu bisa dapat berapa ratus ribu kali ya, berapa puluh ribu ICX kali atau berapa ratus ribu. Berarti kita harus ada Bitcoin-nya dulu ya, baru bisa beli di sininya. Iya, betul. Makanya kalau sekarang bagusnya investnya tuh di Bitcoin aja gitu, didiemin aja gitu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi koin keempat ini yang saya rekomendasiin buat beli ini adalah Nano gitu di sini. Nano ini sama kayak mirip sama ICX ini Nano. Kalau misalkan Bapak Ibu dari 2017 ada yang main, Nano ini dulu sempat masuk top 10 gitu Nano ini ya. Nano ini dulu sempat masuk top 10, pamnya gila-gilaan waktu itu ya. Harganya ini tertinggi sampai 27-28 ribu. Dari coin market cap ini kan agak-agak ini ya karena waktu itu baru keluar dari Binance jadi harganya agak kemis sedikit di sini. Tapi harga aslinya itu sekitar 27-28 ribu. Nano ini rankingnya nomor 72 ini Bapak Ibu. Untuk Nano sendiri. Selama 2 alternatif terakhir sih. Dia salah satu profit yang paling tinggi juga gitu. Jadi mungkin kalau mau dialokasiin di antara 4 ini, saran saya gedenya itu di antara 3 ini. Nano mah nggak usah gitu banyak gitu ya.
Dia masih so far sih udah selama 2 tahun dia masih masuk di top 100, masih lumayan oke ya. Ini dulu dari grafik 2017-nya dari CoinMarketCap ini tuh sempat nyentuh tuh sampai 27.000 lebih nih di sini. Ini aslinya. Dua puluh 2.200 ya 27.300 satoshi di sini ya. Waktu itu market cap-nya 4,8 miliar dolar. Terus setelah semenjak itu dia didam, ini yang sama lagi kayak tadi bulan Mei sampai Agustus dam 87%, Bitcoin dominance naik. Ini dam kedua dari bulan April sampai bulan Agustus juga di sini, bulan September turun 76%, Bitcoin dominance naik di sini, dan ini kemungkinan siklus terakhir ya, siklus ketiganya gitu. Bitcoin dominance naik sampai 80, dan kalau diukur harga yang sama dari sekarang itu berarti kurang lebih zona beli di sekitar 280 satoshi buat nano. Di bawah 300 jadi ya. Jadi kalau ibaratkan ini 279 satoshi aja. Kalau misalkan dia balik ke harga terbaru yaitu 27.000. Itu bisa profitnya kalau Bapak Ibu hitung sendiri 97 kali lipat. Dan itu gila parah buat nano. Tapi ya saya saranin makin dia market cap ke bawah kan makin nggak bagus gitu ya. Jadi ya kalau bisa alokasinya dikit aja. Dia ini salah satu koin yang diskonnya juga paling banyak di antara koin-koin lain. Di top 100 ini ya Bapak Ibu ya, saya analisis untuk koin yang diskon terbesar itu cuma nano ini, yang lain kagak ada. ICX juga kalah gitu. Cuman ya sayangnya dia di bawah top 50 gitu. Posisinya sekitar 78 dan ada kemungkinan gitu ya, kan kita nggak ada tahu gitu ya, bisa aja dia posisi yang 80 ini mirip sama Walton Chain, bisa kegeser ke posisi sampai 164 gini. Dan kalau misalkan ibaratkan waktu Bapak Ibu lihat harganya di bawah 300 gitu ya, dan posisi dia saat itu udah ranking 100 berapa, 120, 130 ya, saran saya udah nggak usah gitu ya, udah di skip aja gitu. Meskipun memang masih bisa gitu, di pump 50-60 kali lipat masih bisa. Cuman kan seenggaknya kita lebih mau cari koin-koin yang lebih aman aja gitu kan, kayak gitu. Itu salah satunya nano, bisa profitnya yang paling tinggi. Di top 100 cuman ini, koin yang ini, yang berprospek banget. Berprospek banget ini, dari tahun 2017 ini pumpnya gila-gilaan koin nano ini. Jadi itu ya buat ngerekap 4 poin gitu yang saya rekomendasiin. Kalau bisa buat nano ini dikit aja gitu. Paling kalau misalkan mau agak gedean ya Ripple, XCM sama ICX boleh lah, top 50. Paling best lah itu. Sisanya koin-koin baru ya janganlah di sini ya. Kurang recommended ya, kalau koin baru kita kan belum tahu gitu ya. Apa sejarahnya bagaimana gitu, masih belum jelas gitu. Meskipun proyeknya bagus banget, oke proyek bagus banget, tapi kita di sini dari segi teknikal aja nggak ada jelas gitu harga 2017-nya atau harga 2014 itu setinggi apa kita nggak tahu gitu kan. Malah takutnya nanti Bitcoin naik, altcoin naik, nggak taunya koin baru itu malah turun gitu kan nggak ada yang tahu gitu. Sampai situ ada yang mau nanya nggak? Itu udah ngerekap 4 rekomendasi koin ya. Harusnya udah pada ngerti lah ini ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut prediksi kamu, estimasi Bitcoin bakal breakout ke bawah atau breakout ke atas untuk mencapai ke all time high berapa persen condongnya? Berapa persen? Kemungkinannya bakal ke atas tuh Kemungkinan berapa bakal ke persen? atasnya itu bisa dibilang 70% lah kalau kemungkinan ke atas. 70% ya? Iya 70%. Tapi Oke. pasti kalau Bitcoin nyentuh all time high lagi nih, koin-koin yang aku bilang pasti turun nih. Oke. Hmm.
Mau tanya dong. Mm-mm. Iya, Pak. Untuk yang Bitcoin dominance ini memang kalau secara time frame weekly itu kan memang dia mantul ya dari sekitar 60-an. Oh iya, Mungkin ini nggak short term. misalkan kejadiannya bukan naik tapi ternyata dominance-nya balik turun lagi, ataukah secara persentase sebenarnya kecil banget ya? Soalnya kalau lihat Iya, dari RSI-nya kan di time frame weekly dia udah sempet di bawah 30 ya. iya udah oversold, iya. Tapi tetap bisa mungkin turun lagi nggak ya? Nah itu ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil banget Pak itu. Kecil banget Kemungkinan ya. breakdown masih masih bisa ada gitu dari sini. Cuman itu kemungkinan kecil banget dan itu pasti koin-koin altcoin pasti bakal langsung dipam gede-gedean kalau itu terjadi gitu. Dimana Bitcoin bahkan belum menyentuh all time high gitu loh. Hmm, Mm-mm. berarti kurang lebih itu siklusnya akan Bitcoin terpam duluan, otomatis Bitcoin dominasinya pasti akan naik, kan otomatis altcoin-nya turun karena Iya, dananya alokasinya ke Bitcoin semua. iya, Setelah itu baru nanti akan satu persatu masuk ke altcoin semua, dominasi BTC-nya turun terus gitu ya. iya kayak gitu. Hmm. Kalau ini sekarang 60 ini buat lanjut turun lagi tuh menurut saya sih agak susah ya. Dari sebelumnya ini dia butuh sampai 90 dia baru break ke bawah gitu. Ini yang minimal 80 ke atas lah gitu. Kalau 60 ini langsung break ke bawah ini aneh gitu. Karena kayak belum saatnya dan Bitcoin juga belum nyentuh all time high gitu. Oke, oke, thank you. Nah, itu dari Bapak sendiri juga Pak Fendi udah mengerti lah gini. Udah ngerti kapan buy-nya nanti. Itu aja sih sebenarnya simpel aja ya, Bapak Ibu. Ada lagi, Pak, Bu, yang mau nanya? Tanya lagi dong. Itu Mm-mm. sebenarnya tapi kalau misalkan kita lihat ya koin-koin yang udah turunnya bener-bener banyak banget gitu, itu Heeh. peluang dia sampai ke all time high itu bener-bener besar ya. Soalnya kalau kita lihat kalau dulu ya beberapa tahun yang lalu kan faktor dari jumlah koin kan bener-bener nggak sebanyak sekarang ya. Anggap Mm-mm. aja lah ke depan kalau misalkan memang altcoin semua bull run kan kurang lebih berarti akan ribuan koin yang naik bersamaan gitu loh. Iya, Nah, itu apakah makanya itu. bener-bener kok koin-koin yang lama yang itu bener-bener potensinya tinggi ya kalau bisa sampai ke all time high yang dulu atau bahkan lebih tinggi lagi. Iya, heeh. Contohnya kayak Ripple. Ripple ini saya yakin besar ini bisa 20.000 ini lewat gitu. Hmm, Di tahun 2013 dia 9.000. Ini kali dua berarti kan 22.000 itu kali dua. Kalau ini berikutnya bisa di pump lagi 44.000 bisa gitu. oke, oke, thank you. Makanya kan nggak mungkin gitu saya bilang di antara 6.500 ini nggak mungkin 6.500-nya semuanya bakal dipam gitu pas siklus altcoin ini udah mulai gitu kan. Makanya saya bilang ini nggak saya bilang filternya top 50 aja lah gitu. Nggak mungkin sih sampai 6.500 semuanya dipam 50 kali lipat itu mustahil teman-teman. Tapi kalau koin-koin lama itu lebih terjamin gitu bakal dipam sampai 50 kali lipat. Kalau koin-koin baru kita nggak tahu sejarah yang gimana kan. Jadi gitu sih. Ada yang mau nanya lagi?
Oke, udah nggak ada yang mau nanya ya, berarti udah ngerti semua nih. Mantap. Berarti udah pada jelas ya ini ya, apa? Kak Ika, Kak Mulyadi, Pak Darozi, KN, Fendi, Luthiper sama William udah ngerti ya semuanya. Nanya dong, Iya, iya. itu minimal kalau kita untuk buy koin itu minimal berapa ya? Untuk Beli di koin gimana Pak ya maksudnya? maksudnya kita untuk beli berapa koin gitu, umpama beli ICX gitu. Mm-mm. Kita minimal tuh mestinya untuk diinvest itu berapa gitu kalau untuk ditahan. Oh itu tergantung bapaknya sendiri lagi kalau itu. Kayak alokasi dana masing-masing lah. Misalnya ada berapa, ada 10 juta mau ditaruh di ICX 3 juta, ini 3 juta, XRP 3 juta, Nano 1 juta juga bisa gitu. Oke. Iya Pak. Tapi kalau Nano ya rasionya lebih kecil lah dibanding yang ini ya. Ini kan masih koin-koin gede gitu, ICX. Khususnya saya sama XRP sih. CX oke lah. Kalau nanti pas pembelian altcoinnya ada diinfoin lagi nggak, bro? Pembelian altcoinnya ya nanti ikut aja bro. Nanti mungkin bakalan gue bahas tapi ya nggak di YouTube sih gitu. Karena ini kan ya jarang juga ada yang tahu bisa tahu hal-hal begini. Berarti selanjutnya dari ini kita kayak harus pantauin Ya sendiri gitu ya. analisis sendiri aja bro gimana nanti ke depannya. Kan tadi udah dikasih clue kan misalnya dari seginya gimana, dari segi dominasi Bitcoinnya harus berapa gitu. Oke. Mm-mm. Ada lagi Pak, Bu? Oke, kalau nggak ada berarti udah pada ngerti semua ini ya. Jadi saya selesaikan aja meetingnya kalau udah nggak ada yang nanya kira-kira. Makasih ya Pak Mulyadi udah hadir, udah ngeluangin waktunya. Ini Bu Ika juga, Pak Daroji juga, thank you. Ya, sama-sama. Ya, Pak Fendi, thank you. KN, thank you. Ya, sama. Ya, Pak sama-sama William, Bang Kendri. thank you. Lucifer. Ya, thank you kan. Heeh. Terima kasih ya, Ken. Iya, thank you, thank you. Terima kasih. Mm-mm.